Selamat datang kembali di channel YouTube Trio Cahyo Tomo. Kembali lagi bersama Cahyo dan kali ini masih tentang seputar update tim nasional Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Cup atau yang dulunya Piala AFF. Ya, Piala AFF sendiri sudah dimulai hari ini ya, ASEAN World Cup. Boleh ya saya sebutnya ASEAN World Cup aja ya, biar lebih seru karena emang tadi saya sedikit melihat pertandingan pembuka antara Kamboja dan Singapura ya, kedua tim bermain dengan determinasi cukup tinggi ya. Bahkan ada drama VAR di menit-menit akhir nih sudah semakin berkembang saja. Dan Indonesia juga akan cukup serius untuk kompetisi kali ini sudah merilis daftar pemain-pemain yang akan bermain di ASEAN World Cup. Dari 50 nama sekarang sudah dikerucutkan ya. Finally Indonesian squad is here. The last team to announce their 26-man squad for the Asian Hyundai Cup 2026. Berikut adalah daftar pemain tim nasional Indonesia final squad untuk Piala AFF kali ini. Ada beberapa nama yang secara mengejutkan dicoret ya, seperti Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, dan juga ada Yansa Sayuri, lalu ada Hoki Caraka, Arkan Kakak, itu yang sudah cukup lama bermain di timnas Indonesia, kali ini harus dicoret. Tapi dari squad ini sudah sangat-sangat solid. Harusnya ini bisa melangkah jauh dan mungkin saya pede jika squad ini bisa juara. Ya meskipun akan dapat perlawanan sengit tentunya melawan tim-tim tradisional seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina juga semakin kuat. Tapi saya rasa dengan squad yang ada Indonesia layak menjadi unggulan utama di ASEAN Hyundai Cup kali ini. Nah, berikut daftar skuad final dari tim nasional Indonesia yang pertama dari penjaga gawang ada Nadeo Argawinata yang sudah ditebus Persija Jakarta. Ini penjaga gawang yang cukup berpengalaman dan sudah beberapa kali ikut di Piala AFF yang saya ingat ketika dulu tendangan penaltinya dari pemain Singapura ya di menit-menit akhir ditepis oleh Nadeo. Tentunya sudah cukup paham tentang seluk-beluk dari tim-tim di Asia Tenggara meskipun tak ada Emil dan juga Martin Pas, tapi Nadeo sepertinya sudah cukup untuk AFF kali ini. Lalu yang kedua ada Muhammad Riyandi yang sudah dilepas Persis Solo tapi belum ada klubnya, di situs masih tertulis Persis Solo tapi dari Persis Solo sudah mengumumkan perpisahan. Ini juga kiper yang berpengalaman di usia muda, dulu bergabung juga di skuad muda di Piala Asia, bermain cukup konsisten di Persis Solo, bahkan beberapa kali menjadi man of the match, banyak melakukan save dan juga menahan tendangan penalti yang cukup krusial dan memang layak Riyandi bergabung ke tim ini meskipun Persis terdegradasi. Dan yang ketiga ada Cahya Supriyadi yang tampil luar biasa juga di PSM Jogja, bahkan sering menjadi kiper utama dengan banyak penyelamatan. Cahya Supriyadi pernah juga waktu menghadapi Persib Bandung bermain sangat bagus juga. Lanjut ke lini pertahanan ada Rizky Ridho, tentu saja ini salah satu pilar penting tim nasional Indonesia, harusnya bisa untuk level AFF ini. Rizky Ridho termasuk pemain yang sudah lama berpengalaman dan tentunya diharapkan bisa tampil solid seperti biasanya menggantikan peran dari Jai Jazz yang memang tidak dipanggil karena Indonesia hanya mengambil pemain-pemain yang bermain dari liga lokal atau dari Super League. Lalu ada Wahyu Prasetyo dari Garuda Yaksa. Ini saya pernah melihat videonya ketika di sesi latihan, ini umpannya sangat akurat ya, meskipun Wahyu Prasetyo di beberapa musim terakhir tersingkir karena memang stok main belakangnya yang cukup banyak. Tapi di ajang ASEAN Hyundai Cup ini Wahyu Prasetyo mungkin bisa membuktikan kualitasnya ya. Sekarang bergabung dengan Garuda Yaksa yang baru promosi. Lalu ada Sandy Walsh yang sudah bermain di Persib Bandung. Ini nggak usah diragukan lagi, ini bisa bermain di center back ataupun back kanan. Ini salah satu mungkin pemain terbaik yang ada di
Indonesia untuk wingback kanan selain Kevin Dick tentunya ini sangat bagus, kekuatan yang sangat bagus untuk tambahan kekuatan di lini belakang. Lalu ada Jordi Amat yang harusnya meskipun sudah cukup berumur tapi untuk level Asian Cup ini masih layak diperhitungkan. Lalu ada Saint Patinama, ini diharapkan bisa kembali top perform ya meskipun di Persija kemarin kurang maksimal, tapi mudah-mudahan di AFF ini bisa top perform, bahkan menyingkirkan nama yang cukup familiar dan pernah bersinar di Piala AFF, Pratama Arhan ya, yang harus dicoret dari Coach John Hetman, lebih memilih Saint Patinama, mudah-mudahan ya bisa membuktikan kualitasnya. Lalu ada Donitri Pamungkas ya, ini nama yang bahkan sudah masuk ke skuad utama tim nasional Indonesia yang bermain sangat bagus di beberapa pertandingan terakhir. Ketika diberikan percayaan, mudah-mudahan ini adalah ajang pembuktian dari Donitri Pamungkas bahwa dia memang layak untuk terus berada di tim nasional Indonesia. Lalu ada tim Gaipens, akhirnya setelah beberapa kali dicoret, tim Gaipens setelah kali ini resmi bergabung dengan Bali United dengan sebuah unggahan ataupun video welcome yang sangat unik dari Bali United. Dan saya masih penasaran bagaimana debut dari tim Gaipens di tim nasional senior, karena di sisi kiri juga akan bersaing dengan Donitri Pamungkas dan juga Saint Patinama, ini cukup menumpuk ya di back kiri ini. Lalu ada Brian Fatari Dewa United, ini juga kayaknya sudah saya belum pernah melihat ya, sering kali dipanggil tapi tidak masuk ke skuad akhir, dan sekarang Brian Fatari masuk di skuad akhir. Ini kakak dari Brian Fatari, tapi dari postur dan juga umpan-umpan ini sangat bagus ya, posturnya tinggi besar. Lalu ada Justin Hubner yang kabarnya juga di sini akan segera bergabung ke salah satu tim dari Super League, apakah ke Yaksa, Persib, Persija, atau mana lagi? Ya, entahlah. Saya sih no comment ya. Mau bermain di Indonesia, mau di abroad, terserah lah, mereka punya masa depan masing-masing. Yang penting tampil all out dan terus membawa sisi positif untuk tim nasional Garuda. Masih banyak kok pemain Indonesia yang masih untuk bersaing ataupun masih survive abroad di luar negeri, dan tentunya masih banyak diaspora lain ya. Jangan khawatir, meskipun pada balik Indonesia masih banyak juga diaspora yang berkualitas, karena ya kembali lagi persaingan siapa yang paling bagus, dialah yang akan bergabung ke skuad tim nasional. Lalu ke pemain tengah ada Tom Hai dari Persib Bandung, ini kita nggak usah diragukan lagi, sang profesor. Dan Mark Klok, rekan duetnya di Persib Bandung, juga masih bergabung ke tim nasional ya. Untuk sekelas AFF masih oke lah Mark Klok, tapi cukup disayangkan Adam Alis harus dicoret ya, karena penampilan di Persib Bandung sangat bagus, terutama di kompetisi Asia, beberapa kali mencetak gol. Yang sekali ada Malis, kali ini kembali tidak masuk dalam list squad. Lalu ada Ivar Yener Dewa United, saya melihat permainannya ketika menghadapi Oman sangat bagus di lini tengah, sangat lugas. Mudah-mudahan terus berkembang ya, harapannya Ivar jangan terlalu nyaman di Super League ya. Meskipun kabarnya sudah memperpanjang kontrak dengan Dewa United, tapi mudah-mudahan di usianya masih muda, suatu saat bisa abroad lagi. Lalu ada Marcelino Ferdinand, ini juga welcome back ke Super League. Apakah kembali ke Persebaya, atau ke Persik Kediri, atau ke Persija Jepara? Entahlah, kita lihat saja, kita nantikan. Semoga terbaik untuk Marceng ya, karena memang ya belum bisa bersaing di Eropa ya, mau gimana lagi ya. Banyak mungkin netizen yang bilang stay, tapi karena emang ya kembali lagi ke kualitas. Kalau emang punya kualitas ya lihat aja Kelvin Verdong, Ceices, mereka tetap stay. Karena apa? Karena mereka memiliki kualitas yang memungkinkan untuk tetap bertahan di Eropa. Lalu ada Beckham Putra dari Persib Bandung. Setelah beberapa kali ke tim nasional, kini Beckham secara resmi ataupun
secara official calling ataupun timnas calling selalu dipanggil namanya karena penampilannya juga cukup konsisten di Persib Bandung, dan sepertinya ini AFF senior pertama ya atau kedua dari Beckham Putra ya. Kita lihat nantikan apakah bisa memberikan performa terbaiknya di Piala AFF kali ini Beckham Putra dan juga Raihan Hanan. Ini pemain yang sangat cepat juga dari Persija Jakarta. Waktu melawan Oman juga sempat dimainkan waktu babak kedua nih, cukup bagus, hampir saja memberikan assist ya. Mudah-mudahan bisa diberi kesempatan di AFF kali ini. Lalu ada Sadil Ramdhani, pemain berpengalaman, masih cukup bagus juga, akhirnya masuk ke final squad. Sadil Ramdhani nih untuk level AFF masih oke banget ya Sadil Ramdhani, mudah-mudahan bisa memberikan performa terbaiknya. Lalu ada Eliano Reinders, Persib Bandung, di versatile player, bisa bermain di berbagai posisi, dan ini juga turnamen Piala AFF perdana untuk Eliano Reinders. Dan Kadek Agung ini pemain yang sepertinya baru ke timnas senior ya, kayaknya masih di kelompok umur ya biasanya nih. Saya cukup penasaran nih, cukup menarik ya nama Kadek Agung, malah kan nama-nama yang lebih peken seperti Ricky Kambuaya dan juga Adam Alis ya. Dan Witan juga ya tidak dipanggil. Sementara di lini serang nama seperti Moro, Sananta yang seperti tadi saya sampaikan tidak masuk ke dalam skuad, dan juga Luke Fikri yang baru dinaturalisasi juga tidak bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klubnya. Sementara 5 pemain yang ada di daftar ini adalah pertama Jans Revan Bali United. Semoga terus improve ya. Revan sudah teruji di AFF kelompok umur, tapi untuk senior ini adalah ajang pembuktian untuk Jans Revan. Lalu ada Michel Baker dari Jordan Hoyar. Ini satu-satunya mungkin ya pemain abroad dari skuad kali ini ya. Saya belum langsung melihat penampilannya. Ini striker yang tinggi besar, pernah saya bahas juga di video sebelumnya bagaimana Michel Baker akhirnya resmi gabung ke tim nasional Indonesia. Ada Egy Maulana yang akhirnya kembali lagi ke tim nasional Indonesia. Pemain yang beberapa musim meskipun kembali ke Liga 1 cukup top perform ya, masih oke kualitasnya. Bisalah Egy meliak-liuk di AFF kali ini atau ASEAN Hyundai Cup. Lalu ada Ragnar Oratmangun, welcome to AFF ASEAN Hyundai Cup yang saya ini kekuatan utama di lini serang ya. Mudah-mudahan bisa tampil maksimal ya di AFF kali ini. Dan Rizky Eka Pratama juga beberapa kali sempat masuk skuad, sempat dicoret, dan akhirnya kesempatan itu ada. Semoga bisa diberikan kesempatan, dan mudah-mudahan skuad ini adalah skuad yang benar-benar sesuai dengan skema pelatih, skuad yang membawa Indonesia ke gelar juara ASEAN Hyundai Cup untuk yang pertama kalinya. Semoga sukses Garuda, semoga juara di edisi kali ini. Terima kasih, salam sepak bola, dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.